Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs. Nah, kali ini kita buat tutorial Photoshop buat teks yang mengikuti bentuk dari objek yang kita buat. Nih contohnya seperti ini. Jadi teksnya itu ngikutin bentuk objek luaran bordernya ya, stroke dari objeknya. Tuh, lengkung-lengkungannya juga diikutin. Jadi gimana cara buatnya? Kita mulai, kita keluarin aja dulu. Oke, pertama kalian buka dulu Photoshopnya. Udah dibuka, kalau misalnya Photoshop kalian 2020 tuh pasti seperti ini. Ini bukan nggak kebuka, tapi memang tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita klik file, new. Terus karena kita mau buat di Instagram, jadi kita buat ukuran Instagram aja 4:5, atau kalian mau buat ukuran 16:9 itu juga boleh, terserah, bebas. Nah, ukuran yang kita buat kali ini 4:5 seperti ukuran feed di Instagram. Karena saya pakainya pixel, jadi kita buatnya 1000 ya, 4000 dibanding 5000. Jadi lebarnya 4000, tingginya 5000, resolusinya seperti biasa kita pakai 300. Terus kita create. Nah, setelah ini kita pilih gambar yang kita mau masukin. Pastiin gambar kalian itu udah PNG ya, atau tidak ada backgroundnya gitu. Jadi dia seleksinya nggak bingung lagi mau menyeleksi objeknya, karena objeknya udah PNG, udah nggak ada background. Kalau udah di drag langsung ke Photoshop, kita tinggal enter aja. Nah, setelah ini kita pilih Magic Tool. Sebentar saya besarin. Nah, kita pilih Magic Tool, besarin tadi gimana? Kontrol tambah di keyboard. Nah, pilih Magic Tool. Nah, biasanya di tools Photoshop ini pasti quick selection. Jadi kita tinggal klik kanan, pilih Magic Tools. Udah. Setelah itu kita tinggal klik layarnya aja. Background dari objek ya. Background asli yang kita buat sebenarnya. Kita klik aja layarnya. Nah, kalau bisa kita lihat, yang terseleksi adalah di luar dari objek sebenarnya nih, karena kelihatan sisi kanan kiri atas bawah framenya juga terseleksi karena kita tadi klik backgroundnya aja. Nah, gimana Kak supaya misalnya objeknya yang kena? Nah, tinggal kita ketik Ctrl Shift I di keyboard. Tuh, bisa kalian lihat sendiri seleksinya berubah, jadi tinggal seleksi objeknya aja. Terus gimana Kak abis ini? Abis ini kita pilih select. Di sini kita pilih select, pilih modify karena kita mau modifikasi seleksinya. Jadi kita pilih modify. Nah, untuk modify sendiri kan di sini ada border, smooth, expand, contract, dan filter. Nah, untuk border sendiri ini dia biasa ngasih efek border ya. Jadi kalau untuk smooth sendiri dia menghaluskan seleksi. Gimana maksudnya Kak menghaluskan seleksi? Nah, contoh misalnya objek kalian itu terseleksi tajam atau ujung-ujung, misalnya rambut yang runcing gitu, ujung-ujung yang runcing yang tajam. Nah, kalau kita gunain smooth, dia bisa jadi ngelengkung gitu. Jadi ketajamannya itu udah nggak ada gitu. Semakin tinggi nilai smooth yang kita pakai, semakin halus ketajamannya tadi. Jadi udah nggak tajam sih jatuhnya. Nah, untuk expand sendiri modifikasi seleksi yang buat seleksi kita jaraknya lebih luas dari objek. Contoh nih, seleksinya segini nih pas sama objek. Nah, kalau kita pilih expand, seleksinya akan berjarak lebih jauh daripada objeknya. Jadi dia tetap ngikutin ukuran atau bentuk objeknya, tapi jaraknya lebih jauh dari objek aslinya. Nah, terus kalau untuk kontrak sendiri dia mempersempit, jadi dia lawan dari expand. Nah, untuk filter itu untuk blurnya itu kayak bulu-bulu gitu. Nah, itu nanti kita pelajarin karena kita fokus untuk di editing yang ini. Jadi kita pilihnya expand karena kita mau memperluas seleksi dari objeknya. Kita pilih expand. Nah, ini ukurannya. Semakin jauh, semakin tinggi nilai kalian buat, semakin jauh jarak seleksinya. Jadi
karena nggak usah terlalu jauh, kita perlu cuma 50 pixel aja seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri seleksinya menjauh dari objeknya, tapi bentuknya masih sama seperti objek. Nah, kalau udah kayak gini Kak, ngapain lagi? Kita masih pilih select. Kita bisa langsung pilih expand aja, terus kita nggak pilih yang lain, langsung mau dikerjain boleh, atau kita bisa menghaluskan lagi biar halus. Sebenarnya penting nggak penting sih modify smooth ini untuk praktek kita yang ini, tapi kita buat aja. Sampel radiusnya hanya 1, nggak usah banyak-banyak. Udah ada berubah memang, karena dia semakin tinggi semakin halus. Nah, kalau nggak percaya kita buat. Tadi kita buatnya 1 kan. Ini kalau kita buat, kita bisa lihat di sini. Nih harusnya kan tajam nih. Tadi tajam. Expand tadi tajam. Nah, sekarang kita buat dia jadi melengkung, jadi lebih halus. Supaya kalau misalnya kita buat teks, nabraknya nggak banyak. Kalau misalnya tajam, teksnya jadi tabrakan. Contoh kita buat 30. Kalau bisa kalian lihat sebentar. Nah tuh, dia jadi lebih lengkung, jadi lebih ketajaman dari sudut-sudutnya itu udah nggak ada gitu, udah lebih lengkung. Jadi ini kalau ini terserah kalian, boleh ngikutin saya kayak tadi aja. Kita nggak usah buat terlalu lengkung, kita buat ada ketajaman sedikit, jadi semuanya 1 aja. Terus habis ini kita tinggal pilih nih, rectangle selection. Jadi marker tool kita pilih aja, klik, dipilih aja, terus klik kanan di sini. Kalian arahkan kursor kalian ke objeknya tadi, klik kanan, pilih make word path. Nah, ini untuk apa Kak? Untuk jadiin seleksi ini jadi bentuk pentos. Nah, seperti ini. Nah, untuk tolerannya ini nggak terlalu pengaruh, tapi karena kita cuman butuhnya kecil aja, kita buat 2,0. Nah, dia jadi pentos. Kalau misalnya kita buat ukuran semakin tinggi, ya dia semakin jauh sih jarak-jaraknya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini Kak, kita pilih teks. Kita pilih tool teks, terus arahin aja ke titik mana yang kita mau. Saya buatnya bagian tengah aja biar gampang. Nah, kita buat di sini, ingat seperti biasa, kalau misalnya kalian bisa lihat di teksnya, di tools icon teksnya itu kanan kiri atas bawahnya dia di ini ya, dikurung gitu, ada kotaknya, atau bisa jadi ada lingkaran. Kalau dia ke objek dia ada lingkaran. Nah, yang kita perlu apa? Kalau misalnya kita deketin, dia berubah nih, ada lengkungan di ikonnya. Kalau udah kayak gitu, tinggal kita klik aja. Nah, ini dia, bisa kalian lihat sendiri kan, ini udah ada teksnya, tapi ini kan bawaannya, jadi kita buat teks kita sendiri. Kalau boleh, buat nama kalian atau nama Instagram kalian. Contoh saya buatnya nama Instagram saya kan Noel Tricahya 1. Tuh. Jadi kalau untuk font, ukuran font buat aja nggak terlalu gede ya, sedang kecil juga boleh. Ini yang ukuran yang saya pakai itu, saya pakai fontnya Arial aja, ukurannya 24,7 atau 25 boleh. Nah, hurufnya besar aja semua. Menurut saya pribadi, huruf besar itu lebih cantik, lebih kelihatan nanti garisannya. Nah, untuk spasi dari huruf ke huruf saya buatnya 100, jadi nggak 0, biar agak lebar. Kalau udah gini, kontrol aja, copy. Kalau udah di copy ke kanan sedikit, buat panai ke kanan, terus kontrol V sampai habis. Kontrol V, terus nah, ini dia. Jadi deh, kalau bisa kalian lihat nih, kita klik move tool kalau kita mau lihat. Nih, ini dia, seperti ini contohnya. Jadi karena ini ya, ini kan tadi sudut ya, jadi kalau sudut tuh bertabrakan, itu kenapa kita butuh smooth yang tadi.
kayak gini, tapi ya nggak masalah, gini juga estetik kok. Jadi silahkan kalian buat. Oh ya, kalau udah kayak gini jangan lupa disimpan ya. Simpannya seperti biasa, kalian boleh pakai cara cepat, Ctrl S boleh, atau cara manual, file, save. Nah, kalau yang masih ada ini pilih save on your computer. Kenapa nggak dimatiin ya, memang sengaja aja. Pilih ini, kalian buat namanya, saya pengennya kalian buat nama desain kalian itu teks bentuk nama lengkap. Jadi teks bentuk penghubung nama lengkap kalian ya. Gak perlu pakai JPEG, ini tadi disimpan nama lengkap kalian, dan pastikan tipenya jadi JPEG. Ambil yang JPG, 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 JPE ya. Terus abis itu tinggal save aja. Oke. Udah oke. Nah, selesai. Sudah selesai, ini dia hasil yang kita kerjain tadi. Nih. Jadi silakan kalian post di Instagram ya. Kalian boleh post di Instagram, boleh di SG juga boleh, kalian tag saya. Oke? Tag saya, Instagram saya @noeroyaltercahaya 1. Oke. Jadi kalian boleh tag saya. Kalau kalian udah buat desainnya, kalian boleh tag saya @noeroyaltercahaya 1. Nanti di repost. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.